Shalom, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dalam acara Menara Doa ini saya berbagi tentang tema tentang pujian. Karena itu temanya adalah mengalami kuasa Tuhan melalui pujian. Mari kita satukan hati kita berdoa, datang menghampiri Tuhan. Bapa kami dalam sorga, sungguh kami bersyukur buat waktu yang sudah Kau berikan bagi kami untuk kembali mendengarkan firman-Mu. Kuduskan hamba-Mu dan mampukan hamba-Mu untuk menyampaikan yang terbaik dari apa yang Kau ingin sampaikan lewat firman-Mu. Yang kami baca, boleh kami dengar, boleh kami resapi, dan kami boleh mengambil apa menjadi pesan utama Engkau lewat pemberitaan firman-Mu. Pakai hamba-Mu dan semua kami yang mengikuti Menara Doa ini. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang saya kasih, saya mengajak saudara untuk melihat Mazmur 147 ayat 1. Haleluya. Sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah dan layaklah memuji-muji itu. Amin. Jadi dari ayat ini kita bisa melihat, saudara, bahwa memuji Tuhan itu dikatakan dari ayat ini baik, indah. Indah itu berarti menyenangkan dan layak. Jadi 3 kata. Jadi ketika kita bermazmur, ketika kita memuji Tuhan, itu sesuatu yang baik, indah atau menyenangkan dan layak. Puji Tuhan. Nah, 3 hal ini coba kita pikirkan bersama. Pertama, memuji itu baik. Baik bagi siapa? Tentu kita belajar hari ini baik bagi Allah dan baik juga bagi manusia. Nah, kita lihat memuji itu baik bagi Allah. Kenapa baik bagi Allah? Sebab memuji itu merupakan korban. Nah, korban syukur yang menyenangkan hati Tuhan. Dalam Ibrani pasal 13 ayat 15-16, firman Tuhan mengatakan begini. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikian yang berkenan kepada Allah. Amin. Jadi kita melihat di sini memuji itu baik karena dikatakan merupakan korban. Nah, ini sebuah ajakan, marilah kita. Ibrani 13 ayat 15, marilah kita. Oleh siapa? Oleh Tuhan juga. Senantiasa continue, berkelanjutan. Untuk apa? Untuk mempersembahkan korban syukur kita kepada Tuhan. Nah, korban syukur bagaimana? Melalui ucapan bibir. Supaya Tuhan saja yang dipermuliakan. Nah, puji Tuhan. Jadi kita melihat di sini, dalam bagian lain, dalam Mazmur 50 ayat 23, kita diingatkan di sini, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, maka ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Jadi kita lihat dari ayat ini, dikatakan bahwa sebab ketika kita korban, menyampaikan korban syukur, sebab dengan demikian, ya manusia ciptaannya itu memuliakan Tuhan. Jadi kita belajar bahwa memuji Tuhan itu berkorban. Sebuah korban syukur. Lewat bibir kita, lewat kita lakukan itu, maka Tuhan dipermuliakan. Karena itu, memuji itu baik bagi Allah, karena dengan cara begitu, kita berkorban, memberikan terbaik, dan Tuhan dipermuliakan. Yang kedua, bagi manusia. Nah, bagi manusia, memuji itu baik. Karena apa? Mendatangkan faedah besar, manfaat besar. Sebab apa? Sebab Allah hadir. Allah ada. Dalam Mazmur 22 ayat 4 dikatakan, padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Dalam konsep perjalanan umat Israel, dikatakan Tuhan itu maha kudus dan dia tinggal bersemayam, bertata di atas puji-pujian orang Israel. Jadi memuji itu baik bagi manusia, mendatangkan faedah. Karena apa? Karena Allah hadir. Nah, kita bisa bayangkan kalau Allah hadir, maka Allah akan bisa melakukan segala hal dalam hidup kita. Jadi di sini dari hubungan kita dengan Tuhan, maka akan terbentuk namanya persekutuan.
Saya yakin ketika persekutuan dengan Tuhan maka ada berkat. Memang dalam konsep perjanjian baru Allah itu hadir dalam hidup kita, ya kan? Tapi dari hal ini kita bisa belajar juga puji-pujian itu juga bagian dari persekutuan kita dengan Tuhan. Jadi baik sebab merupakan pelayanan dengan salah satu motivasi yang paling bersih. Kapan itu motivasi paling bersih? Ketika kita tempatkan Allah itu sentris, Allah itu sebagai pusat. Kita fokus kepada Tuhan, kita tahu Tuhan ada bersama kita, ya kita naikkan pujian dan Tuhan dipermuliakan, Tuhan pasti senang dan juga bermanfaat bagi kita. Jadi ini khusus pujian bagi kita, bagi jemaat. Puji Tuhan. Yang kedua, memuji itu menyenangkan. Dari Mazmur 147 ayat 1 tadi. Menyenangkan siapa? Menyenangkan hati Tuhan jelas. Juga menyenangkan pemazmur, menyenangkan pemuji juga. Nah, bayangkan kita tahu ya, kita punya jiwa ini juga jujurnya seringkali diperhadapkan dengan masalah. Nah, jiwa yang tidak senang kalau ada konflik antara keinginan tubuh kita dan keinginan roh. Nah, bayangkan kalau ada konflik pertentangan dalam keinginan kita, keinginan tubuh dan keinginan roh, maka pasti jiwa kita tidak senang. Tapi jiwa yang senang itu kalau tubuh berbuat selaras sesuai dengan apa yang roh inginkan. Nah, ini membuat Tuhan disenangkan. Jadi dengan bermazmur, dengan memuji Tuhan berarti kita memerintahkan tubuh kita untuk apa? Untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang sejalan dengan roh. Nah, kita lihat dari ayat-ayat ini, dalam Mazmur 42 ayat yang ke-6, lalu ayat ke-12 dan ayat ke-5 pasal 43. Mazmur 42 ayat 6, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Mazmur 42 ayat 12, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya penolongku dan Allahku. Mazmur 43 ayat yang ke-5, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya penolongku dan Allahku. Nah, kita lihat 3 ayat ini dikatakan mengapa engkau tertekan hai jiwaku. Jadi pemazmur bicara kepada dirinya. Dirinya sedang tertekan. Lalu dikatakan, mengapa gelisah dalam diriku? Lalu dia ajak jiwanya untuk berharap kepada Tuhan. Dan 3 kali dikatakan, sebab aku akan bersyukur. Jadi ini jiwa yang senang karena selaras. Nah, lalu yang ketiga, memuji itu layak. Nah, memuji itu layak. Kata layak itu dari kata Ibrani nafeh. Artinya fantas atau indah. Ini berarti memuji itu selaras dengan maksud tujuan Allah sebagai pencipta. Sehingga dengan memuji kita di hadapannya dianggap layak dan indah. Yesaya 43 ayat 21. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyhuranku. Artinya kita diciptakan, kita didesain, dirancang sebagai makhluk yang sangat spesial. Karena tujuan ingin supaya kita memberitakan kemegahan, kemasyhuran Allah lewat hidup kita. Karena itu betapa penting kita memuji Tuhan, karena itu layak. Jadi jemaat sebagai pengantin perempuan, itu istilahnya Yesus pengantin laki-laki. Kita sebagai jemaat pengantin perempuan harus menghiasi dirinya. Dengan apa? Dengan pakaian rohani. Apa itu pakaian rohani? Pakaian puji-pujian supaya berlayak atau indah di hadapan Tuhan. Yesaya 61 ayat 3, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepada ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian, puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Menarik ayat ini. Dikatakan di situ nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar. Nah, lalu bagian A, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung. Jadi pakaian puji-pujian. Nah, ini perlu ya, karena apa? Karena kita perlu berhiaskan pakaian
puji-pujian ini. Sehingga saya berani berkata memuji itu layak. Puji Tuhan. Nah, puji Tuhan. Jadi memuji Tuhan itu bermazmur ya. Bermazmur itu dikatakan dalam Mazmur 147 ayat 1 baik. Sebab apa? Sebab mempererat persekutuan kita dengan Tuhan Allah. Jadi kalau kita ingin mengalami keintiman, ayo pujilah Tuhan. Yang kedua menyenangkan. Sebab apa? Sebab memberikan damai. Ini faedahnya saudara. Jadi memuji Tuhan itu membuat kita yang gelisah, tertekan, menjadi damai. Membawa hati untuk bersyukur. Yang ketiga layak atau indah. Sebab dengan demikian kita berhias. Artinya seorang pengantin ya dengan dihias. Sehingga diterima begitu indahnya. Biarlah ini menjadi penyemangat kita memuji Tuhan. Nah, puji Tuhan kita akan coba melihat Mazmur 108 ayat 1 sampai 7. Mazmur 108 ayat 1 sampai 7 demikian firman Tuhan. Nyanyian Mazmur Daud. Hatiku siap ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan, dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit dan setiamu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah, dan biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Supaya terluput orang-orang yang Kau cintai. Selamatkanlah dengan tangan kanan-Mu dan jawablah aku. Amin. Nah, saudara kita melihat yang pertama, bagaimana kita memuji Tuhan. Dari ayat kita baca ayat 1 sampai 4 dari Mazmur 108, kita melihat pertama, bagaimana kita memuji Tuhan. Pertama dari ayat ini, dengan hati yang siap. Hati yang tetap. Ini penting, hati kita. Nah, ini berkaitan erat dengan keyakinan, iman. Jadi Allah harus menjadi pusat pujian, meskipun dalam keadaan apapun. Jadi ketika kita memuji Tuhan, hati kita harus siap. Karena kita sedang berhadapan dengan Tuhan. Fokus kita kepada Tuhan. Saya begitu yakin kalau pusat pujian kita itu gak terarah kepada Tuhan, apapun masalah, tidak akan menjadi persoalan bagi kita. Yang kedua, dengan kemuliaan kita. Berarti kita harus memuji dengan kebesaran yang kita miliki. Ya, luar biasa. Yang ketiga, dengan menggugah. Jadi semua yang dapat dipakai untuk memuji Tuhan, artinya segala instrumen, alat-alat musik, bahkan tubuh kita, tepuk tangan, angkat tangan, kaki digoyang, tubuh kita goyang-goyang, kita bisa gunakan yang menggugah. Itu memuji Tuhan. Yang keempat, dengan kerinduan menyaksikan kebaikan Allah. Diberitakan melalui puji-pujian. Kita ungkapkan. Jadi 4 hal ini. Hati yang siap. Dengan membawa segala kebesaran kita. Kita sadar kita bukan apa-apa. Kita memuji dengan kebesaran yang kita alami oleh karena karya Tuhan. Lalu kita menggugah. Apapun alat kita pakai. Instrumen dengan sikap tubuh kita. Yang keempat, dengan kerinduan. Apa? Supaya kita bisa bercerita tentang kebaikan Tuhan lewat pujian. Yang kedua, mengapa kita memuji Tuhan? Mazmur 108 ayat ke-5. Perlu saya baca ulang ayat ini. Demikian firman Tuhan. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit dan setiamu sampai ke awan-awan. Jadi kita yang pertama, mengapa kita memuji Tuhan? Pertama, rahmat-Nya besar melebihi langit. Rahmat itu artinya apa? Kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan terhadap siapa? Terhadap kita yang pantas dihukum karena kita orang berdosa. Sehingga kita tidak dihukum. Ini kebaikan Tuhan terhadap kita yang berdosa. Jadi kebaikan Tuhan yang besar ini yang sebenarnya tidak patut kita terima namun diberikan kepada kita. Nah, ini yang membuat kita bisa memuji Tuhan dengan baik kalau kita sadar. Ya terus terang, semua ini kan bukan menjadi bagian kita, tempat kita neraka. Namun itu dibatalkan karena keyakinan kita, kepercayaan kita kepada Yesus. Jadi kalau kita dasari semua oleh karena anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan. Wow, kita bisa memuji Tuhan dengan baik. Yang kedua dikatakan kebenaran-Mu, kebenaran Tuhan sampai ke awan-awan. Yesus berkata, aku adalah jalan, kebenaran dan hidup. Yohanes 14 ayat 6. Jadi jalan kebenaran Allah selalu menuju kepada hidup.
Meskipun kadang-kadang bertentangan dengan akal kita, namun selalu benar. Nah, mari kita sadari hal ini. Jalan Tuhan, jalan yang tentu tidak menyesatkan. Namun terkadang kita mempertanyakan. Tapi jelas ya kita menuju pada hidup karena dia jalan Tuhan. Saya berikan kesaksian sedikit. Suatu hari kami ke Surabaya dengan rombongan bis, ada berapa mobil. Tapi kami sebenarnya tidak begitu menguasai kota Surabaya. Lalu mengambil inisiatif salah satu dari penumpang bis, kami berapa orang naik taksi. Lalu kami minta supaya taksi menuntun. Jadi semua rombongan ngikuti taksi di depan. Kenapa? Kenapa supir taksi? Dia tahu jalan dan kita ikuti. Dan sekarang kita punya Tuhan. Dia tahu jalan dan pasti tidak akan menyesatkan kita. Dikatakan tadi langit dan awan. Itu artinya merupakan batas pandangan kita kan? Jadi rahmat dan kebenaran Tuhan melampaui batas pandangan kita. Tidak terpikirkan namun Tuhan baik. Nah, sekarang yang ketiga, apakah tujuan kita memuji Tuhan? Dalam ayat 6-7, tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah. Dan biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Supaya terluput orang yang kau cintai. Selamatkanlah dengan tangan kananmu dan jawablah aku. Apa tujuan kita memuji? Ya jelas meninggikan Tuhan lebih dari apa? Segala langit, lebih dari segala bumi. Nah, artinya segala langit apa? Lebih daripada segala kuasa di udara. Itu bicara tentang kekuatan iblis. Bumi, kemuliaannya lebih daripada segala keindahan dunia. Artinya kekuasaan Tuhan itu lebih dari segala-galanya. Dengan demikian Allah akan menyatakan kuasa kepadanya. Iblis berupaya untuk ingin mengambil alih posisi Allah. Ingin menjadi seperti Allah. Yang disebut dengan Lucifer. Sehingga iblis yang dipercayakan oleh Allah dalam bidang protokoler. Kalau dalam pemerintahan. Kalau dalam rohani dalam bidang puji-pujian. Dia ingin seperti Allah dan Allah usir. Dan iblis tidak punya kekuasaan. Karena itu saya berkata segala langit artinya lebih daripada segala kuasa di udara. Iblis. Mari kita lihat Yesaya 14 ayat 13-15. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu. Aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan. Jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan. Hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan. Ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Dari ayat kita melihat. Bagaimana iblis yang disebut bintang timur ingin seperti Allah. Tapi tidak bisa apa-apa. Ya Allah yang di atas segala-galanya menguasai. Bahkan mereka taruh di dunia orang mati. Ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Itulah kekuasaan Allah. Puji Tuhan. Nah, sekarang kita melihat sebagai aplikasinya. Kita ingin mengalami kuasa Tuhan lewat pujian kan. Jadi kita sudah belajar mengapa memuji Tuhan itu. Apa alasannya dan bagaimana. Hari kita belajar bagaimana kita mengalami kuasa dalam puji-pujian. Saya tidak mengajak saudara untuk membaca ayat ini. Tapi kalau kita melihat kisah Rasul pasal 16 ayat 20-31. Kisah Paulus di Filipi. Saya ingin bagikan sedikit. Saudara, Paulus sudah tenar terkenal di Asia. Di tengah-tengah kejayaan dalam pelayanannya. Dia betul-betul dimuliakan. Allah memanggil dia. Dengan memberikan sebuah visi dengan tangan melambeh memanggil dia dari Makedonia supaya dia menyeberang. Berangkatlah dia ke Filipi. Dan luar biasa Tuhan berikan kelancaran, dia ikuti maunya Tuhan sampai di Filipi ketemu pengusaha namanya Ibu Lydia. Dan mulailah melayani. Dan melayani ada banyak jiwa dimenangkan dan kemudian akibat pelayanannya dia ditangkap, dia dipenjara, dipasung, dikawal dengan begitu ketat. Tetapi di dalam penjara itu, saudara, mereka tengah malam memuji Tuhan. Kita bisa bayangkan, seharian mereka disiksa, dianiaya, tentu malam hari pasti badannya sakit. Tapi di tengah-tengah pujian terjadi gempa bumi. Belenggu terlepas. Ya, pintu terlepas. Belenggu yang kaki yang dipasung lepas semua. Mereka keluar. Otomatis kepala penjara kaget. Dan ingin bunuh diri, ketakutan karena dia pasti diminta pertanggungjawaban, ya. Tapi Paulus mengatakan jangan takut. Lalu Paulus melayani kepala penjara dan kepala penjara dijanjikan
kamu kalau percaya dengan seisi keluargamu akan diselamatkan. Dah puji Tuhan. Ya saudaraku. Jadi kita melihat pujian itu mendatangkan kuasa. Kalau kita sudah tahu mengapa kita memuji, bagaimana kita memuji, dan apa tujuan kita memuji, mari kita alami pengalaman dalam pujian itu. Seperti pengalaman Paulus dan Silas di Filipi ketika di penjara. Tuhan ubah tanpa ada perjuangan apapun. Ketika mereka memuji, terjadi gempa bumi. Semua bergetar, pintu terbuka, belenggu terlepas. Mereka keluar. Dan luar biasa, kepala penjara bertobat, bahkan keluarganya. Yang kedua, Yosafat dan umat Yehuda. Waktu itu dalam 2 Tawarekh pasal 20 dijelaskan, ayat 1-3. Koalisi Amon dan Moab mengepung Yehuda. Dan Alkitab katakan Raja Yosafat menjadi takut. Karena dia takut, dia kerahkan masyarakat untuk berdoa puasa. Itu yang hebatnya. Dia tidak membiarkan ketakutan menguasai dia. Dan dia kerahkan masyarakat untuk berdoa puasa. Seluruh kerajaan, penduduk kerajaan berpuasa. Lalu diutuslah hamba Tuhan, dan hamba Tuhan berbicara kepada Yosafat, jangan takut. Ya, kamu tidak perlu berperang. Allah berperang untuk kamu. Kemenangan itu diberikan ya kepada kamu. Allah yang berperang. Yang penting kamu memuji Tuhan. Dan Yosafat menjalankan itu di lembah pujian. Mereka menyanyi. Ketika menyanyi, Amon, Moab berhadapan, berkelahi sendiri, baku bunuh. Dan Yehuda menang. Mari kita belajar. Dalam pujian ada kuasa. Karena itu betapa seriusnya kita memuji Tuhan. Di samping kita berdoa, memuji Tuhan itu sangat penting. Kiranya yang saya bagikan ini menolong kita untuk bergairah memuji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami terima. Setelah kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami boleh belajar memahami bahwa memuji Tuhan itu baik, indah, dan layak. Bahwa setiap kami Tuhan itu sungguh-sungguh memuji Tuhan. Dengan sikap tujuan yang jelas supaya Tuhan saja dipermuliakan. Kami rindu Bapa lewat pujian yang sungguh-sungguh. Karena berpusat kepada Engkau. Kami ingin mengalami Tuhan. Mengalami kuasa Tuhan. Terjemahkan terus firman-Mu dalam setiap pikiran hati kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.